Ungkapan Bung Karno itu zaman dulu ketika diasingkan di Pulau Ende oleh Belanda, kemudian membuat eh, koresponden ya dengan sahabatnya yang di Bandung, itu ada hal yang menarik sekali. Jadi begini, bagaimana kita itu bisa tahu kebesaran Allah kalau kita tidak mempelajari ilmu pengetahuan yang real di alam ini? Bagaimana kita bisa tahu kebesaran Allah itu hanya dengan membaca sebuah kitab-kitab yang itu terkait dengan Al-Quran, seperti tafsir dan segala macam. Kalau kita tidak juga belajar secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa yang dimaksud di sini? Ya ilmu pengetahuan mengenai misalkan saja bagaimana lampu itu bisa nyala. Kita tidak bicara siapa penemunya. Tapi kok lampu itu bisa menyala, itu faktor-faktornya apa? Nah, bukannya material dasar dari lampu ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut saya, kalau salah tolong dikoreksi. Al-Qur'an itu 75% membicarakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Selebihnya itu aturan baku dalam syariat Islam. Terus apa yang bisa dipetik dalam hal ini? Ya, kita belajar sejarah tentang Rasulullah. Dan sejarah itu bisa kita pelajari yang selalu update sampai hari ini. Nah, celakanya apa? Kalau kita tidak sanadnya jelas kepada guru siapa, nah disinilah kita bicara dari tafsir Al-Quran ini kan banyak sekali yang menafsirkan tokoh-tokoh tafsir Al-Quran ini. Dan sudah kita ketahui bersama kan, bahwa tafsir Al-Quran yang menjadi hadis itu kan banyak yang dipalsukan. Nah disinilah kenapa saya sangat tertarik sekali dengan apa yang ditulis oleh Bung Karno kala itu. Dan itu juga terkait dengan orang-orang Hadramaut saat itu, yang kolot bin kolot, ortodoks, tidak mau bersentuhan dengan review dunia yang semakin modern kala itu. Apalagi sekarang. Saya itu juga tidak setuju dengan istilah taklid, yang artinya cuman ya kita suruh merem aja, udah terima aja, percaya saja deh. Kalau demikian, otak kita berfungsi nggak kalau seperti itu? Dan saya lagi-lagi juga kurang setuju dengan adab itu lebih mulia ketimbang ilmu. Nggak setujunya itu dalam peristiwanya, itu sudah selesai sebetulnya dibahas. Nggak usah dibahas-bahas lagi. Orang Jawa, orang Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, soal adab itu nggak usah terlalu diajari secara jelimet. Mereka sudah tahu. Dan mereka belajar dari nenek moyangnya. Bahkan sebelum agama Islam masuk Indonesia pun, orang Indonesia, Sabang sampai Merauke, sudah tahu persis namanya adab. Nah ini loh, yang ingin para pejuang militan sekarang lakukan di media sosial, berbasis tesis Kiai Haji Imaduddin ini, tujuannya sumbangsih kepada masyarakat. Dan kalau ada istilah ngomongnya masalah jangan bawa-bawa NU, ini bagaimana nggak dibawa NU?
NU ini sudah berapa jumlahnya? Populasi NU ini udah berapa juta di Indonesia ini? Ketimbang dengan ormas atau organisasi Islam lainnya. Dan siapa yang bersedia nyucrup tangannya para habaib ini kalau bukan NU? Kurang gimana sih orang NU itu kepada para habaib itu? Sementara ketika ulama-ulama dicaci maki dengan perkataan-perkataan yang kotor, lalu pada yang berkomentar, jangan bawa-bawa nama NU, jangan bawa-bawa nama pengurus NU, jangan bawa tokoh NU. Lalu pada diem aja. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bersama, bahwa para haters yang suka berkomentar, entah di akunnya AW Kertapati Channel atau akun-akun lain yang seperjuangan berbasis tesis Kiai Haji Mat ini, mereka ini dibayar. Serius, ini bukan main-main, mereka itu dibayar. Lu buktinya mana? Kok dibayar? Tanya aja Pak akun-akun yang sering berkomentar miring seperti itu. Coba tanya aja. Mereka ini kan nggak punya pekerjaan yang tetap. Kalau kita pikir-pikir lagi coba, kita pikir-pikir lagi coba. Tidak punya pekerjaan tetap. Siapa yang menggaji? Pekerjaannya apa? Tapi bisa hidup mewah. Ya tidak mungkin lah. Kalau cuma ngaji doang, tahu-tahu dapat duit. Nggak mungkin. Ini karena kesalahan tadi. Kesalahan dikunci mati oleh taklid dan doktrin para Bani Ba'alawi ini. Yang sebetulnya kawanan-kawanan budak-budak Ba'alawi ini dieksploitasi, dikapitalisasi, kemudian dibawalah dalam bentuk proposal kepada orang-orang yang hari ini menjadi oposisi Jokowi. Faktanya mana? Itu fitnah, itu segala macam. Ya tanya aja sana sama yang bersangkutan. Emang tidak ada transaksional di elit ulama? Enak aja. Ada lah, sama aja dengan elit politik. Semua transaksional, karena urusannya sudah menyangkut massa. Kalau udah bicara massa, berarti bicara pengaruh. Kalau udah bicara pengaruh, pasti bicara bagaimana mempertahankan eksistensinya. Entah sebagai ulama, entah sebagai politikus, yang ujung-ujungannya apa? Menguasai negeri ini. Kan itu intinya. Bagaimana sih diajak berpikir juga kadang-kadang bolot sih. Minimal lah otak itu dipakai. Ya emosi boleh lah, tapi otak dipakai itu dalam rangka lebih kritis lagi, lebih mendetail lah dengan semua informasi, entah lewat media, entah kepada seseorang. Dan hari ini, bagaimana kita bisa, atau hari ini, siapa orang yang bisa kita percaya? Kalau bukan diri kita sendiri. Atau orang yang benar-benar memang tidak punya kepentingan apa-apa terhadap diri kita. Itu esensi ulama kalau menurut saya hari ini. Ulama sebagai panutan, tapi ulama ini tidak punya kepentingan apa-apa. Apalagi kepentingan materi, tidak ada. Itu yang namanya panutan. Hari ini loh ya.